Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di podcast Luka Talk, ruang bincang inspiratif persembahan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Saya Fahira Denia Utami, dan hari ini saya akan menemani Sobat Akuntansi dalam sebuah obrolan menarik dan penuh inspirasi yang bertemakan kuliah sambil menang, mencetak prestasi tanpa melupakan akademik. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan sosok luar biasa yang tidak hanya aktif di dunia akademik, tapi juga membanggakan alma mater Telkom University dengan segudang prestasinya. Beliau adalah Kang Sabik Almas Muafi, seorang mahasiswa berprestasi yang telah menorehkan banyak pencapaian, dari mulai menerima beasiswa unggulan, aktif mengikuti perlombaan dan organisasi, serta beliau sudah memulai membangun startup dalam usia yang sangat muda, juga berprestasi dalam akademik lainnya. Langsung saja, mari kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kang Sabik. Halo. Bagaimana nih kabarnya Kang Sabik hari ini? Alhamdulillah baik, semangat luar biasa. Baik, semoga selalu semangat dan fit ya Kang. Boleh dong untuk Kang Sabik memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari mulai nama lengkap, jurusan, angkatan berapa, dan mungkin fun fact dari Kang Sabik sendiri nih. Boleh Kang? Oke, terima kasih ya atas waktunya. Baik, mungkin saya akan mulai mengenalkan diri saya. Balance belum tentu benar, gak balance sudah pasti salah. Kini, nominal dan angka sudah menjadi makanan sehari-hari bagi saya dengan latar belakang organisator, partisipan lomba, dan startup development. Hai, saya Sabik Almas Muafi, biasa dipanggil Sabik. Jurusan S1 Akuntansi, penerima beasiswa unggulan di Telkom University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Oke. Saya sangat merasa tersanjung sekali ya bisa dibersamai dengan host hebat gitu ya dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Dan insya Allah saya akan memanfaatkan kesempatan emas ini untuk kita bisa berdialog gitu ya tentang kehidupan kemahasiswaan gitu ya sebagai kita seorang mahasiswa akuntansi khususnya gitu. Kalau untuk fun fact sendiri mungkin ya biarkan orang lain yang menilai ya gitu ya. Kalau dari saya sendiri, saya susah sekali untuk mengidentifikasi. Mungkin nanti kita bisa terlihat dari dialog nanti kita ke depannya gitu ya. Baik, luar biasa banget ya Sobat Akuntansi. Ternyata Kang Sabik ini orangnya menyenangkan dan penuh dengan inspiratif. Amin amin. Baik, mungkin sekarang boleh jelaskan nih Kang, bagaimana saja persiapan Kang Sabik untuk datang ke podcast Luka Talk Day One ini dalam pagi ini. Silakan Kang. Oke, mungkin teman-teman ini ya partisipan teman-teman dekat yang followan sama saya ya mungkin sering melihat gitu status-status story-story karena sekarang dunianya itu adalah dunia story gitu ya, story IG, story Iya, WA gitu ya. Jadi kita betul. berinteraksinya itu tahu kabarnya itu dari story. Nah, mungkin kemarin kebetulan juga kemarin ada meeting di BTP dengan startupnya. Nah, Ya. lalu setelah itu kami ada sesi makan-makan dulu. Setelah makan-makan, saya ini beli dulu bajunya untuk agar bisa Iya, maksimal gitu ya, iya. terlihat maksimal, performnya maksimal dari penampilan, dari eh, yang menunjangnya gitu, untuk terlihat bagus gitu di IG himpunan gitu ya. Wah, Jadi saya beli dulu kemarin, iya. terus mungkin saya istirahat sambil menyiapkan materi juga. Tidur, setelah tidur tadi bangun pagi, langsung dikabari oleh temen himpunan, katanya reminder gitu bahwasannya sekarang ada podcast dari himpunan. Oke, saya siap. Nah, terus tadi sebelum ke sini tadi ada meeting dulu sebentar, ada pembahasan di BTP. Dari BTP saya mohon izin untuk datang ke sini. Lalu saya sekarang berada di sini bersama Eneng gitu. Wah, keren banget ya Kang Sabik. Senang sekali aku bisa bertemu dengan Kang Sabik pada kesempatan kali ini di sela-sela kesibukannya mungkin ya Kang. Alhamdulillah ya Kang, semangat yang patut diapresiasi. Dari mulai niatnya dan semua hal yang sudah dipersiapkan dengan sangat-sangat baik oleh Kang Sabik. Semoga kita semua yang ada di sini dan terlebih untuk sobat akuntansi semua selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Amin. Kalau boleh tahu nih Kang,
kesibukan Kang Sabik akhir-akhir ini apa sih, Kang? Oke, untuk kesibukan mungkin sekarang tadi kan dari development startup yang alhamdulillah sekarang berjalan. Ini mungkin ya ada dari Handai Coffee, terus ada juga ini dari Helpin Indonesia, dan juga insya Allah saya mempersiapkan untuk magang sambil sekarang juga lomba-lomba, nge-mentorin, lalu apa lagi ya, mengisi mungkin ya MC dan moderator undangan. Jadi teman-teman mungkin ada yang eh, acara gitu ya, boleh mengundang saya sebagai MC atau moderator atau apapun itu. Insya Allah kalau saya tepat waktunya gitu, cocok waktunya, saya akan datang gitu. Saya akan datang apabila diundang gitu. Baik. Cukup, sibuk juga ya, Kang, dari mulai, mengorganisir, membagi waktu, dan menyeimbangkan performa dalam segala kondisi, memang bukan hal yang mudah untuk bisa mengatur waktu dengan baik sesuai rencana. Pasti juga butuh kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik tanpa mengesampingkan nilai, perkuliahan, gitu. Baik, sebelum ke topik utama, boleh nih Kang diceritakan perjalanan selama kuliah dari mulai, mahasiswa baru, apa sih ketertarikan Kang Sabik untuk daftar ke Telkom University ini dan bagaimana, Oke. rasanya menjadi mahasiswa baru Telkom? Silakan Kang. Oke, mungkin eh, kalau perjalanan itu pasti setiap orang itu punya apa ceritanya masing-masing ya. Mungkin saya akan memberikan bagaimana gambaran saya sebagai seorang mahasiswa baru dan kenapa saya alasannya menjadi mahasiswa Telkom. Yang pertama adalah mungkin kita throwback gitu ya, throwback Throwback, dulu ya. gitu, throwback dulu ke ke masa-masa MAN ya. Jadi saya itu lulusan dari MAN 1 Darussalam Ciamis atau pesantren lah ya gitu, dari pesantren. Dan waktu itu saya alhamdulillah dari latar belakang itu pencapaian-pencapaian organisasi mungkin ya, alhamdulillah menghantarkan saya ke diterimanya 5 perguruan tinggi waktu itu. Ada 5 perguruan tinggi dan saya kenapa menautkan hati saya kepada Telkom University karena ini yang paling best to best gitu ya. Best to Jadi best. paling bagus banget, kampus swasta nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi Wah, uh, pastinya saya juga melihat kredibilitas dari kampus itu sendiri. Dari kelima itu dan saya memilih Telkom S1 akuntansi. Uh, Kenapa? Dan alhamdulillahnya dari keempatnya itu, dari ada 5 ya, yang satu negeri, yang keempatnya itu swasta, empatnya itu adalah saya menerima beasiswa gitu dan beasiswanya itu full. ya. Nah, dan di Telkom juga beasiswanya alhamdulillahnya full. Nah, oleh karena itu akhirnya tidak cang-cengcong lagi, tidak berpikir lama lagi, udahlah saya jadi anak Telkom aja, anak Telkom, terus masuklah ke masa-masa mungkin kita jadi maba ya. Ya. Nah, setelah jadi maba, pertama kali memang sudah ada tuntutan juga ya kalau anak beasiswa itu. Jadi ketika kita melihat bahwasannya anak beasiswa, kuliah gratis nih. Tapi kan itu juga harus ada feedback dari kita ke hal yang memang memberikan kita beasiswa. Kalau di sini case-nya adalah Telkom University gitu. Nah, yaitu dengan apa? Dengan apa? Indeks prestasi semesteran kita yang harus di atas 3,5, terus kita harus ikut lomba-lomba, ada organisasi juga, aktif organisasi dan lain sebagainya. Jadi, sejak maba saya sudah mempersiapkan itu. Bahwasannya saya punya tujuan, saya ke sini untuk berkuliah, untuk menjadi mahasiswa, kita punya tuntutan, maka itu jadikan tuntunan gitu. Jadi karena kita punya tuntutan, jadikan tuntunan yang akhirnya setelah punya tujuan kita bisa melakukan gitu. Nah, dari mulai maba langsung saya membentuk yang namanya tim gitu ya. Tim untuk lomba, terus belajar misalkan sama kating-kating gimana caranya biar kita tuh di akuntansi ini bisa bisa apa ya istilahnya ngerti materinya karena jujur kan ya kalau materi-materi akuntansi itu pasti di setiap jurusan juga punya materi-materi yang sangat-sangat sulit untuk Sulit ya. dimengerti dan itu tuh mungkin bisa diusahakan. Nah,
berjalan dari maba, terus alhamdulillahnya saya ikut UKM juga, sempat ikut choir, terus jadi ini organisasi-organisasi gitu ya, ikutan organisasi-organisasi yang juga dari himpunan waktu itu tuh jadi kepala divisi. Nah, kalau fun fact-nya itu adalah karena mungkin saya suka berorganisasi ya, jadi istilahnya organisator gitu ya. Iya. Mungkin sejauh sampai saya sekarang hari ini, itu saya memiliki 29 organisasi dari Wah, luar dari biasa ya, awal dari Kak. awal, Masuk. SD gitu ya. Oh, dari Ya, dari mungkin hidup saya ya. Kalau, sekarang itu ada 6 organisasi gitu, karena saya lebih kalau beda kan kalau organisasi dengan startup itu tuh, kalau organisasi biasanya bentuknya itu, dari himpunan, dari FEB atau proker gitu ya. Iya. Saya membedakannya seperti itu. Karena ada kontrak kerja itu selama prokernya sudah dijalani atau selama kita, sudah melakukan punya jabatan, nah itu saya kategorikannya sebagai organisasi. Nah, dari organisasi, dari aktif ikut, UKM tadi, Ya. terus saya juga ikut, mulailah masuk ke, eee, lomba-lomba. Jadi sambil lomba-lomba, terus juga, kalau, mau tahu sebenarnya kalau pas awal-awal lomba itu kalah terus. Kalah terus. Betul, itu tuh kalah terus dan, ya memang mungkin, prosesnya seperti itu ya. Kalau saya tipikal yang memang ternyata saya lomba terus kalah gitu ya. Ada juga kan yang lomba langsung menang kan. Kalau itu nasib ya. Nah, kalau saya itu beberapa kali lomba ternyata kalah dan alhamdulillah di semester, 2 itu, eee, menang lomba, pertama kali menang lomba jadi finalis, terus lanjut lagi di semester 3 alhamdulillah, ternyata terbuka jalan juga menang lomba lagi gitu. Hmm. Nah, terus direkrutlah, oleh salah satu startup yang ada di, BTP yaitu Helpin. Jadi, finance-nya gitu. Nah, dari sanalah mulai, "Duh, ini kayaknya peluang untuk kita, gambaran kita kerja dan sebagainya." Jadi organisasi, saya sedikitkan waktu itu karena mulai tertarik dengan, dunia accounting gitu ya. Jadi Accounting, dunia iya. dunia, bagaimana kita sebagai seorang akuntan. Nah, dari sana alhamdulillah, eee, terbuka juga jalan. Dari awal aku masuk ke sana, terus, ada juga startup lain yang ini nih, Handai Coffee. Handai Coffee saya jadi akuntannya, lalu, dipercaya juga pernah jadi mentor gitu ya, mentor, bisnis dalam aspek keuangannya juga, terus di beberapa startup juga yang mungkin baru sekarang-sekarang. Walaupun mungkin, saya masih jadi mahasiswa, masih banyak ada yang lebih expert gitu ya dalam hal pengetahuannya, contohnya kayak ya pasti ke dosen-dosen, tapi terkadang kalau dosen itu kan as a akademisi. Jadi kalau, kalau gitu jadi kalau mahasiswa ke mahasiswa itu sharing jadinya gitu ya, Sharing, heeh, jadi, iya. Gini gini gini, nah ini referensinya dari ini." Jadi, itu perjalanan di startup, lalu lanjut jadi MC dan moderator itu dari awal ya, dari tahun kemarin saya tuh Aterion, tahun kemarinnya 2023. Jadi, nah di Aterion itu, pertama kali saya di Telkom ini jadi, MC Jadi gitu. MC. Heeh, jadi MC di Aterion Ya. dari himpunan gitu. Nah, jadi di angkatan ada yang namanya biasanya kalau di Ater ya, fun fact lagi nih ya, Iya, kalau di boleh. ATR itu biasanya, kita tuh, mahasiswa yang osjurnya juga itu tuh bikin project lagi biasanya, nanti, mmm, bikin project-nya itu disesuaikan dengan tujuan kita. Misalkan kita mau bikin apa, mau bikin, acara lagi itu. Nah, dan kebetulan waktu itu saya jadi MC-nya. Nah, itu pertama kali jadi MC di Telkom, ternyata alhamdulillah dipercaya lagi, terus jadi MC, jadi moderator, jadi MC, jadi moderator di sekitar Telkom ini ya, gitu. Wah, cerita yang menarik ya, Sobat Akuntansi. Selanjutnya boleh dong Kang sharing nih ke Sobat Akuntansi semua, bagaimana perjalanan Kang Sabik dalam mencapai
beasiswa, yaitu beasiswa unggulan ya Kang. Oke. Ya baik, boleh diceritakan sedikit prosesnya Kang? Oke, mungkin kalau dari apa proses seleksinya kan itu berarti kita masih ya, masih SMA lah ya, masih SMA. Dan waktu itu tuh ada keunikan tersendiri, yaitu qadarullahnya ternyata saya itu telat di tahap wawancara. Jadi beasiswa di Telkom itu banyak guys. Jadi gak hanya satu jalur, tapi ada beberapa jalur. Nah, kalau saya itu jalur beasiswa prestasi. Jalur beasiswa prestasi. Dan waktu itu baru diberitahukan bahwasannya ada beribu-ribu orang yang mendaftar beasiswa. Dan yang keterimanya itu beasiswa unggulan di jalur saya, beasiswa prestasi itu hanya 5 orang. Bayangkan, hanya 5 5 orang orang. termasuk Kang Sabik ya? Iya, alhamdulillah ya. Nah, ternyata istilahnya saya pernah hopeless gitu. Karena masa sih Telkom ngebutuhin gue yang kesiangan gitu. Iya. Waktu itu pernah kayak gitu. Dan kebetulan saat itu saya jadi bendahara angkatan di MAN itu. Kan kalau di pesantren lah ya, di pesantren itu ada angkatan biasanya, ada angkatan. Nah, saya jadi bendahara angkatan dan sedang ada kegiatan perpisahan, yang dimana itu tuh perpisahannya itu di pesantren itu 7 hari 7 malam istilahnya. Jadi 7 hari 7 malam. jadi gak cuma perpisahan, tapi kita itu ada beberapa kali perpisahan, ada Farah Faja, ada terus penampilan-penampilan lah ya gitu dari angkatan yang ingin berpisah. Nah, karena ada kegiatan itu yang akhirnya mungkin setelah setelah bangun subuh, tidur lagi, istirahat lagi karena Iya. udah free kan, nggak Iya. ada lagi kegiatan belajar mengajar. Nah, jam 10 atau jam 8 atau 2 jam sebelum jam 10 ya, saya wawancaranya jam 10. Nah, jam 8-nya itu saya baru diberitahukan bahwasannya saya lolos di seleksi sebelumnya, itu seleksi sertifikat mungkin ya, ke seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara itu saya telat mungkin sekitaran 30 menitan. Nah, di sana saya juga udah overthinking. Telkom pasti gak butuh gue gitu, ngapain butuh orang yang telat. Nah, Ya. jadi memang sebelum-sebelumnya kan universitas-universitas sebelumnya itu udah lolos gitu. Jadi Telkom ini ya udahlah, kan gue udah punya cadangan. Walaupun sudah sangat berharap banget ya ke Telkom gitu. Ya Allah, pengen ke Telkom. Nah, terus pas 2 hari setelahnya itu ada yang namanya perpisahan dari tadi aku tuh banyak kepengurusan kan organisasi waktu MAN dulu tuh. Wah, aktif banget ya Kang. Nah, di salah satunya itu adalah dari program intensif sains kelas. Ditanyalah sama teman, gimana yang Telkom, lolos gak? Duh, gak tahu. Bla diceritain lah yang tadi, yang akhirnya di jam itu juga sedang kita ngobrol-ngobrol, masuklah notifikasi ke HP dari Telkom University. Selamat Anda dinyatakan lulus beasiswa unggulan 2023 bla bla bla. Itu kan kayak langsung masih ada kan reaction-nya juga gitu. Yeah. Kayak dilihat sama teman-teman waktu kita perpisahan, terus lolos. Langsung shock ya Kang. Ya, pasti waktu itu saya tertegun dan terharu. Ya pasti sangat terharu sekali ya. Dan itu waktu itu kesan pertamanya. Bagaimana prosesnya? Ya karena tadi jalur itu beda-beda. Kalau di jalur saya itu saya cukup mengupload raport dengan sertifikat gitu. Sertifikat terus setelah itu ada tahap wawancara. Nah, jadi mungkin seleksi sampai akhirnya di tahap wawancara, dan di tahap wawancara itu meyakinkan gitu. Kita tuh harus bisa meyakinkan bahwasannya ada hal yang misalkan kenapa sih kita tuh pantas jadi penerima beasiswa. Nah, jadi gitu. Gak mungkin serta-merta kita menerima sesuatu itu tuh tanpa ada feedback yang harus kita kasih gitu. Khususnya di sini juga beasiswa. Lu itu punya modal apa sih gitu? Jadi mahasiswa Telkom, lu punya modal apa? Lu bisa ngebanggain Telkom? Apakah lu bisa mengenalkan Telkom ke orang lain gitu. Jadi harus ada timbal balik yang kita kasih ke Telkom
gitu. Baik, cerita yang cukup inspiratif ya Kang. Nah sekarang aku pengen tahu nih, bagaimana tuh tips and trick versi Kang Sabik untuk Hmm. mendapatkan beasiswa unggulan tadi gitu. Oke, kalau tips and triknya mungkin apa ya? Kalau tips and trick tuh udah templated banget ya. Jadi Iya, sebenarnya ada teoritisnya, ada teorinya gitu ya. Tapi saya percaya bahwasannya ketika kita berusaha gitu ya, ketika kita berusaha punya kemauan, lalu kita menyandingkan dengan kemampuan. Jadi ada kemauan, harus ada kemampuan. Di sana akan ada yang namanya peluang gitu. Nah kalau saya itu punya prinsip bahwasannya dalam hidup ini dari berbagai teoritis yang ada gitu ya. Teori gimana kita produktif, gimana kita bisa lolos, tips and trick atau iya. gimana gitu ya. Kalau saya itu yang penting kita punya 3 ini, yaitu Nah apa tuh Kang? dulu, sekarang, nanti gitu. Nah, gimana tuh dulu, sekarang, nanti tuh? Iya, Kalau dulu kita belajar dari kesalahan masa lalu. Kita punya bahan referensi, refleksi, muhasabah. Misalkan kayak em, dulu nih gue apa ya pernah melakukan ini. Nah, kita berarti muhasabah atau refleksi bahwasannya aku gak boleh gitu lagi gitu. Dan gue harus gimana nih? Sekarang, kalau sekarang itu syukuri gitu. Dengan apa? Dengan caranya itu menjalani yang ada di hadapan secara maksimal. Kalau kita dihadapkan ini, nah punya peluang gitu. Bahwasannya ini ada oprek, oprek beasiswa, ada oprek misalkan magang, ada oprek em, hal-hal yang bisa kita tuh punya value atau nilai lebih, kita coba dulu. Kita jalani, kita hadapi dengan dengan maksimal gitu. Apa yang kita punya, kita coba untuk tawarkan gitu. Nah, lalu nanti nanti itu kan berarti ya nanti kan gitu. iya. Setelah kita punya atau kita dapatkan yang sudah kita usahakan sekarang, kita mau ngapain nantinya gitu. Jadi bukan hanya tentang melulu kita mm, dapetin beasiswanya saja, tapi kita mau ngapain nanti gitu. Jadi harus berplanning ya Kang dari Mm-mm, dulu, betul. sekarang dan nanti Iya, gitu. betul. Berarti mungkin Kang Sabik sudah mempunyai Mm. dampak dan manfaat yang dirasakan nih oleh Kang Sabik selaku penerima beasiswa unggulan. Dan itu apa saja sih Kang? Seperti mungkin dari keringanan finansial atau yang lainnya, boleh untuk dijelaskan Kang? Oke. Yang pertama pasti itu ya, jadi kuliah jadi gratis ya. Iya, UKT-nya itu kan lumayan mahal ya. Boleh di-spill gak betul. nih UKT kita? Nah, intinya OKT. UKT kita lumayan mahal kan. Nah, ketika misalkan semesterannya kita bisa di-cover sama Telkom kan itu keuntungan juga gitu, keuntungan finansial. Terus yang keduanya pasti kita punya nilai atau value lebih gitu. Value lebih. Jadi oh ini nih anak beasiswa gitu. Tanpa dipungkiri juga kan faktanya seperti itu gitu, dan menjadi suatu, kalau mama saya sering bilang Ya. bahwasanya itu menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar gitu, bagi sahabat. Itu tuh menjadi kebanggaan. Nah, terus selain itu juga pastinya kita kalau bisa memanfaatkan dengan baik itu akan menjadi tuntunan kita gitu. Jadi em, kita bisa memanfaatkan itu dengan memantaskan diri gitu. Jadi masa sih gitu jadi penerima beasiswa tapi gak bisa memantaskan diri. Akhirnya kan kita menyesuaikan gimana yang idealnya seorang penerima beasiswa itu. Wah, hebat banget ya Kang. Boleh dong. Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya aja nih Kang. Hmm? Boleh diceritain dong tentang startup yang Kang Sabik lagi bangun sekarang. Oke. Nah, untuk startup sendiri ya, guys. Jadi aku punya produk ini, Handai Coffee. Nah, ada Handai Handai Coffee, Coffee. ada Helpin. Itu tuh apa sih sebenarnya? Kalau Handai Coffee itu adalah startup yang memang bergerak di bidang F&B, food and beverage gitu ya. Ini tuh kita ada beberapa produk.
ada kopi susu gula aren, ada susu kurma juga, dan juga sekarang ada americano. Tapi modal atau value yang kita bisa tawarkan adalah kita mempunyai bahan baku yang memang juga dibuktikan oleh sertifikat halal, terus sertifikat barista, ada ya jadi pembikinnya atau pembuatnya, dan juga apa istilahnya lab gitu ya yang dilakukan dari komponen bahan baku yang sudah dipilih. Kayak misalkan kita tidak membuatnya itu dari gula pasir gitu ya, tapi dari gula aren, juga dari madu. Jadi ada apa, ada kandungan tersendiri yang membuat si handai ini lebih sehat lah istilahnya. Jadi ada ciri khasnya ya, Ada Kang? ciri khasnya gitu. Iya. Jadi bukan dari gula pasir, Tetapi makanya gula aren. gula aren dan juga kurma gitu. Kurma. Iya, jadi Jadi manisnya beda ya gitu, Kang? manisnya tuh beda. Nah, kayak gitu. Terus itu tuh untuk handai coffee tuh. Jadi ada value tersendiri yang kita tawarkan. Kalau misalkan kita sebagai anak muda tapi pengen menikmati kopi tapi dengan rasa yang tetap juga bisa dinikmati. Yeah. Jadi tanpa mengorbankan rasa, tapi kita sehat gitu. Nah, itu jadi kesehatan yang kita yang kita utamakan. Baik, Kang. Oke, berhubung ngobrolin beasiswa udah, ngobrolin startup juga sudah ya, Kang. Sekarang langsung aja ke pertanyaan terakhir. Nah, sebenarnya banyak banget dari sobat-sobat sekalian yang penasaran Kang Sabik itu udah aktif dalam berbagai perlombaan dan organisasi. Boleh dong Kang sedikit diceritakan tentang pengalaman perlombaan saja, Kang? Oke. Mungkin gini ya, kalau misalkan tentang pengalaman lomba, itu sebelum kita biasanya nih kalau masalah timnya itu adalah timnya yang terus tiba-tiba jadi bubar lagi gitu ya, atau jadi gak efektif timnya itu, dan pasti setiap orang yang berlomba itu sering mendapatkan masalah demikian. Kalau dari aku itu kita trik aku dulu ya. Trik yang aku lakuin itu adalah kita harus punya skill untuk bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan sama orang lain itu dengan, saya sebutnya adalah dengan self awareness. Jadi mengidentifikasi diri sendiri. Mungkin teman-teman udah tahu ya, udah biasa mendengar kata 5W1H, di pelajaran bahasa Indonesia juga sudah biasa gitu ya. Coba identifikasi diri dulu gitu. Siapa saya? Kenapa saya jadi mahasiswa Telkom? Kenapa saya jadi penerima beasiswa? Terus apa yang akan saya lakukan kalau sudah jadi mahasiswa Telkom? Terus di mana saya bisa berkembang? Terus misalkan kapan saya akan melakukan itu? Dan bagaimana cara kita untuk mencapai itu? Coba tanyakan dulu ke diri sendiri. Kalau kita sudah punya dasar itu, sudah bisa mengidentifikasi diri kita sendiri, itu tuh lingkungan kita akan lebih gampang gitu, akan lebih gampang untuk menyesuaikan. Kita bisa menempatkan diri. Kita akan dipertemukan dengan tim-tim yang memang sesuai dengan diri kita sendiri. Gitu. Itu worth banget. Dan sejauh yang saya sudah alami, ketika saya sudah mengidentifikasi diri saya sendiri, tadi saya akan lebih mudah. Seperti itu. Jadi yang terpenting itu adalah skill ya, Kang, yang paling utama dibutuhkan itu. Oke. Jadi panutan banget ya Kang Sabik ini, sobat-sobat sekalian, sangat multitalenta, menggunakan waktu emas yang diberikan dengan sangat baik di sela-sela kepadatan perkuliahan di kampus. Oke Kang, obrolan kita hari ini bikin kita semua termotivasi dan lebih semangat lagi tentunya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan Kang Sabik ini, mulai dari menerima beasiswa unggulan, ikut berbagai macam lomba dan organisasi, sampai membangun startup di usia muda. Nah, sebelum podcastnya ditutup, boleh dong Kang kasih motivasi atau pesan buat sobat akuntansi yang mungkin lagi merasa tidak tahu mau mulai dari mana atau merasa kurang percaya diri selama kuliah. Baik, silakan Kang. Ya. Mungkin ini closing statement ya. Iya, boleh. Yang agak ini gitu. Jadi gini, tadi yang sudah saya sebutkan bahwasannya kita akan sangat mudah sekali bisa menyesuaikan lingkungan yang kita niatkan. Kalau kita niatnya untuk mencari keuntungan nih,
kita akan untung. Kalau kita mencari relasi, kita punya relasi, kita niatkan untuk belajar, kita pasti akan bisa belajar gitu. Nah, intinya gini, bukalah satu pintu, akan ada 1.000 pintu yang membuka untukmu. Maka ambil peluang itu, buka pintu itu, lalu kamu masuk, itu akan menjadi peluang dan membuka 1.000 peluang yang yang kamu inginkan. Nah, tapi pasti ada yang mulus, ada yang penuh godaan, ada yang juga penuh tantangan. Pastinya secara manusiawi itu tuh ada keegoannya masing-masing kan, seperti kita juga gitu. Orang lain itu tidak akan fokus pada proses kita, tapi hanya akan melihat gitu hasilnya, itu sudah manusiawi gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau prinsip saya, ketika ada orang yang contohnya menyepelekan gitu ya, terkadang ada orang yang menyepelekan, ada perkataan yang menjadi prinsip hidup saya, yaitu dari gurunda kesayangan Ibu Dr. Husna, kurang lebihnya seperti ini. Ketenangan hidup itu hanya ada dua, like and dislike. Suka dan tidak suka. Kita tidak harus selalu disukai orang dan orang lain pun berhak untuk tidak menyukai kita. Artinya jangan hidup untuk selalu ingin disukai orang. Kalau orang lain nggak suka, kita, ya sudahlah. Kita sudah melakukan yang terbaik versi diri kita. Pasti ada orang yang tak sejalan. Intinya kita banyak kemaklum aja gitu. Nah, ini terakhir, melanjut ke perkataan kakek saya, sabab emas anu kakubur. Ini pakai Sunda ya, gak apa-apa. Nggak Kakek apa-apa, saya Kang, ini nggak kan. apa-apa. Sabab emas anu kakubur di jero taneuh anu ayana di berkilo-kilo di jero taneuh gitu ya. Tapi miboga harga bakal diteangan sanajan loba hahalang. Artinya gini, kalau kita punya nilai lebih, walaupun itu banyak rintangan, banyak halangan, banyak orang lain yang nggak suka sama kita, banyak orang lain yang menutup gitu peluang kita. Kalau kita punya value atau punya nilai, itu kita akan dicari sampai manapun karena nilai kita yang punya tadi gitu. Yang artinya bentuklah nilai itu dengan keunikan diri kita masing-masing. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Wah, keren banget ya Kang Sabik ini. Dari mulai motivasinya, pesan-pesannya. Ya oke, baik. Gak kerasa udah di penghujung acara nih Sobat Akuntansi. Terima kasih banyak saya haturkan untuk Kang Sabik Almas Muafi yang sudah bersedia hadir untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan untuk Sobat-Sobat Akuntansi, semoga episode ini bisa jadi bahan bakar semangat kalian untuk terus bertumbuh selama masa kuliah. Baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari cerita beliau, yakni adalah kita belajar bahwa kuliah itu bukan penghalang untuk menang, tapi justru menjadi wadah untuk berkembang. Kang Sabik membuktikan bahwa prestasi demi prestasi bisa diraih, mulai dari beasiswa unggulan, lomba-lomba yang bergengsi, hingga membangun startup di usia muda. Semuanya dicapai tanpa melupakan tanggung jawab akademik. Jadi, Sobat Akuntansi, jangan ragu buat melangkah lebih jauh, kuliah boleh sambil sibuk, asal tetap konsisten dan terarah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kuliah sambil menang, akademik tetap menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.